Gimana kalau ini aja yang kita petik? Ini, Aku mau dong. pegang. Boleh. Fania nih pegangnya. Coba sini Fania bantu aku. Mbak, ini pegang ini ya. Oke, ini pangkalnya kan? Iya nih yang paling atas. Oke. Hai Bolangers, aku Farel Prayoga, penyanyi cilik dari Banyuwangi, Jawa Timur. Masih ingat aku nggak? Selain bernyanyi, aku juga suka bertualang loh. Seperti hari ini, aku mau ngebolang di tanah Pasundan bersama kawanku Fania Latifah. Hari-hari belajar dengan Bolangers, aku dan Fania lagi membantu kakak petik oyong, salah satu jenis sayuran dari suku labu-labuan. Oyong termasuk tumbuhan semusim yang bersifat menjalar atau merambat. Ketika sudah matang, oyong akan menggantung dari batangnya yang merambat pada penopangnya. Biasanya sih dipanen saat masih muda yang masih segar dan berwarna hijau. Karena kalau sudah tua akan semakin mengering dan rasanya jadi kurang enak untuk dimakan. Panjang banget ya oyongnya. Nah, kalau sekecil ini udah bisa dipanen belum? Belum dong. Itu kan masih kecil banget. Nih, panennya yang segede gini. Tuh, itu kecil banget. Panen. Nih, cari lagi coba ke sebelah sana. Memetiknya ada caranya ya Bolangers. Harus dipotong bagian tangkainya. Oyong biasanya dimasak menjadi sayur dan jadi salah satu makanan kesukaan aku juga loh. Oh. Kakak lihat nih, aku nemu gede banget. Wah, potonglah. Boleh, boleh. Aku pinjam dong. Nah. Awas, hati-hati ya. Oke, aman. Lihat nih Fania. Soalnya ya. 1, 2, 3. Wih, gede banget. Selesai juga Bolangers. Aku dan Fania pamit dulu deh sama kakak. Kami mau lanjut ngebolang lagi. Yaudah kak, kalau gitu kita berdua mau pamit ya. Dulu lang, kakak punya sesuatu buat kamu. Tapi tunggu di sini Apa ya? dulu ya. Oke. Kira-kira apa ya? Kakak mau memberikan kami sesuatu Bolangers. Kira-kira apa ya? Ay, Ini sesuatu buat kalian. wow, ini buat Aku kita. udah siapin, pokoknya buat kalian nanti latihan rekaman. Oh, Nah itu bisa ngebantu nanti kalian buat latihan lang, Oh. biar suaranya makin bagus, biar musiknya juga makin enak pokoknya. Widih, ini buat kita. Iya dong. Wah, terima kasih ya kak. Aku dan Fania pasti akan menjaganya. Tiga siapaan tuh, Cit? Mensinar-sinar gitu. Wah, emas kali ya? Hah, nggak mungkin. Aduh, apa ya? Pakaian? Bukan. Ya, ayo. Bolangers, tiba-tiba ada Dharma dan Acit. Apa sih orang yang punya kita? Punya kita. Punya kita. Ini tuh pemberian dari kakak kita. Nah kan, tadi kakak bilang apa suruh jagain? Itu kan buat kalian rekaman. Duh, pokoknya kakak gak mau tahu. Kalian harus cari sampai ketemu. Aduh, gara-gara Dharma dan Acit petinya jadi terlempar. Kakak jadi kecewa karena petinya hilang. Aku dan Fania harus mencarinya. Dharma dan Acit juga harus bantu cari sampai peti itu ketemu. Bolangers, kebetulan ada Mang Topik. Samperin yuk. Siapa tahu Mang Topik lihat peti kami. Halo, Amang. Mang. Halo. Mang, aku mau nanya dong. Ya. Amang ada lihat peti nggak di sini? Iya, kita dari tadi nyariin itu. Ada peti mah. Serius? Serius. Tuh, udah mau kita. Kira ketemu juga kan? Tapi tolong deh Lang. Apa tuh? Ini anak abang nih nggak mau sekolah. Gimana caranya ya? Oh iya. Asik. Ternyata petinya nggak jauh-jauh hilangnya. Oh iya,
Kami mau membantu Mang Topik memujuk anaknya supaya semangat sekolah kembali. Yuk Bolangers, nyanyi bersama. Paling penting untuk menata masa depan. Yeay, Adik. Hah? Mau sekolah? Beneran? Lang, mau sekolah? Ya kan? Weh, Adik. Yaudah. Besok Adik sekolah ya, yang rajin, jangan lupa belajar, oke? Oke, Adik. Tos dulu sama Bang. Lang, bantuin Pak dulu yuk. Apa? Panen? Iya. Oh, boleh yuk, yuk. Wis, panen. Bolangers, kami juga mau bantu Mang Topik panen ikan dulu ya. Sebagai tanda terima kasih karena Mang Topik sudah nemuin peti kami. Ikan yang dipanen ini jenisnya ikan nila merah. Teknik panennya menggunakan jaring besar yang dibentang di dalam kolam. Biar aku dan Dharma saja yang turun ke kolam. Fania dan Acit di atas saja ya. Tunggu ikannya datang. Kalau ikannya sudah terperangkap dalam jaring, lalu digiring kembali ke pinggir kolam, terus tinggal pindahin ikannya deh. Bisa juga langsung dipanen menggunakan serokan ikan. Panen ikan nila merah umumnya dilakukan setelah 6 bulan. Biasanya pada umur segini, ukuran ikan sudah bisa dimakan dan beratnya mencapai 600 gram. Karena panennya bersama-sama, jadi terasa lebih cepat Bolangers. Aku juga semangat banget, karena petiku sebentar lagi kembali. Widih, banyak banget. Banyak. Makasih Lang, udah dibantu. Sama-sama, Mang. Gede banget. Udah cukup belum nih, Mang? Udah cukup. Oh ya, Mang. Soal peti tadi, di mana ya petinya? Soal peti. Iya. Mana? Aja. Tunggu ya. Oke. Ambil. Boleh. Bang, Ya, Mang. Ya. ini petinya Bang. Bukan itu Mang petinya Mang. Aduh, Mamang. Itu mah buat peti telur atau sayur, bukan peti yang kami maksud. Tapi Mamang juga nggak salah sih. Namanya sama-sama peti. Salah kami yang nggak lihat tadi. Ya sudah, kalau begitu kami mau lanjut cari dulu petinya. Lang. Itu petinya. Oh iya, itu tuh petinya. Gimana caranya di atas pohon gitu? Ntar. Ternyata Fania nemuin petinya, nyangkut di atas pohon. Tapi gimana ngambilnya pohon setinggi itu? Aku ada ide. Oke, bentar. Bisa Lang. Bisa. Sabar, lihat aku aja. Coba minta tolong bawain Van ya. Tenang saja Bolangers, selama ada Slayer dan tasku, semuanya aman. Apa yang aku butuhkan pasti ada, dan setiap masalah yang ditemui ada solusinya. Yang penting petinya sudah jatuh. Wih, ambil. Peti kita, Van ya. Aduh, gawat. Aku dan Fania kalah cepat. Petinya keburu diambil Dharma dan Acit. Mereka mau bawa kemana lagi sih? Sepertinya penasaran banget sama isinya. Aku dan Fania nggak boleh menyerah. Akan ku kejar kemanapun mereka pergi, dan aku pastikan petinya akan kembali. Mereka cepat sekali larinya, sampai lelah mengejarnya. Kejar terus. Ya. Aduh,
Hati-hati dong. Aman nggak? Sakit nggak? Ada-ada saja kamu, Dharma. Tuh. Jadi Dia kesandung mana? kan? Sekarang petinya jadi hilang lagi. Bangun. Aman nggak? Tuh, hati-hati dong. Bangun. Sekarang petinya di mana? Nggak tahu, soalnya tadi kan aku jatuh. Orang tadi aku sandung. Kan, makanya hati-hati dong. Duh, capek banget tahu nyari-nyari lagi. Yaudah cari lagi yuk. Bolangers, ada yang lihat tidak? Petinya ada di mana? Bantu kami mencarinya ya. Bolangers, ada peternakan. Kami mau mampir sebentar. Siapa tahu petinya ada di sana. Wah, ternyata ini peternakan domba. Ada jenis dorper, domba Garut, dan domba ekor gemuk. Hampir semuanya berwarna coklat. Wah, banyak banget kambingnya. Tuh, ada yang punya tanduk. Wih. Hai. Ini banyak banget ya. Hai, boleh pegang? Kambing, gimana ya? Aku dapat peti dari kakak aku. Direbut, hilang. Kita cari, kita berusaha. Ketemu, hilang lagi. Sekarang kita lagi nyari gimana ya? Sepertinya aku tahu peti yang kamu maksud, Lang. Tadi aku lihat terlempar ke sana dan masuk ke mobil. Sebentar lagi mobilnya lewat. Bolangers, ternyata dombanya bisa ngomong. Dia kasih tahu aku kalau petinya ada di mobil. Hah? Ada mobil. Itu peti kita di situ. Ayo. Ayo percaya sama aku, ayo. Itu kan mobilnya Pak Rido, petani anggur di daerah sini. Ternyata benar Bolangers, peti kami ada di mobil. Terima kasih ya domba, sudah bantu kami. Walaupun aku masih penasaran, kok bisa dombanya ngomong? Sudahlah, nggak perlu dipikirin. Pak Rido pasti mau ke kebun anggur. Sebelum jauh, kami mau kejar dulu deh. Aduh, sepertinya Pak Rido nggak dengar. Kami jadi harus mengejarnya lebih jauh. Pak, tunggu Pak. Aduh, capek banget. Bentar, aku ada deh. Mau apa Indra? Bentar. Nah ini, aku mau lempar. Bentar ya. Nah, yuk. Pak, tunggu Pak. Pak, peti saya ada di sini, Pak. Izin naik ya, Pak. Oh, ini. Bawain. Nah. Enggak. Ini peti aku. Udah. Akhirnya setelah perjalanan panjang, petinya kembali. Kali ini harus aku jaga. Apa sih orang ini peti aku? Udah. Ributin apaan sih? Pak, peti aku mau direbut Pak sama dia. Peti aku. Udah, udah berribut dengan ikut Bapak, yuk. Kemana? Ke dalam nih, petik anggur. Hah? Ada anggur, Pak. Ada di dalam. Mau. Bolangers, Pak Rido mengajak kami petik anggur. Kebetulan aku haus sekali habis lari-larian. Yang berhasil menang boleh dapetin. Deal. Maaf ya. Oke. Yuk, kakak. Ya. Yuk masuk. Wih, ini Pak. Iya, Luas boleh banget kita ya? lihat dulu kita ke sini. Oh, jadi kita nggak boleh asal metik gitu. Enggak boleh asal metik dulu. Oke, yaudah kita ngikut arahan bapaknya aja deh. Lihat dulu ke sini. Boleh. Pak, ini anggurnya ada jenis apa aja, Pak? Ada Jupiter, ada Trans,
Bermacam-macam sama yang lain. Oh, warnanya beda-beda ya, Pak? Iya, beda-beda. Ada yang hijau, ada yang merah. Ungu. Oh, merah apa ungu? Iya, bilangin merah. kemerahan ya, Pak? Iya, ungu kemerahan. Budidaya anggur di sini memakai greenhouse atau bangunan yang beratapkan plastik UV supaya anggurnya nggak kena radiasi sinar matahari yang bisa merusak tanaman, tapi tetap bisa mendapat cahaya yang dibutuhkan. Bagian dindingnya menggunakan jaring insect net. Selain untuk mencegah serangga masuk, juga sebagai sirkulasi udara agar suhu tidak terlalu panas. Wah, Pak aku mau metik dong. Boleh pulang nih, keranjang nih mau gunting. Oke. Oh, ini guntingnya buat metiknya ya? Iya. Oh yaudah, kalau gitu aku belakang dulu ya. Aku tadi kayaknya lihat di belakang seger-seger banget soalnya. Oke ya, kita pisah dulu ya. Yuk, Kak. Ayo, bolangers. Petinya aku simpan dulu di tempat yang aman. Mana tadi guntingnya? Untuk Kalau memetik kamu anggur, bantuin gini, ada caranya bolangers. Harus menggunakan gunting khusus dan dipotong bersama tangkainya. Iya. Aduh. Supaya buah anggur yang tersisa tidak rusak. Aduh, banget. Tuh. Oke, kita coba arah ke depan. Itu ada. Lang, itu ada tuh. Mana? Oh iya. Oke, kita petik. Bentar. Wede. Tenang, Fania. Aku ambil yang banyak deh. Oh iya, bolangers. Jenis anggur ini Ilaria yang berasal dari Ukraina. Buahnya berwarna hijau, berbentuk bulat hingga lonjong. Dikenal cepat berbuah dan mudah ditanam. Biasanya bisa dipanen dalam waktu sekitar 80 hari setelah bunganya mekar. Tapi tergantung juga dengan cuaca hingga perawatannya. Wah Lang, anggurnya segar-segar banget. Ya kan, udah cukup nih, udah banyak banget ini kan. Aku dan Fania sudah selesai petik anggurnya. Seger Dharma banget. dan Acit sudah selesai belum ya? Oke, udah kan bisa duduk. Aduh, kayaknya izin ya. Wah, jangan makan dulu. Bagi dong satu. Bagi mulu. Kan habis nih. Anggur ini bisa langsung dimakan sekaligus dengan kulitnya loh. Aku juga mau cobain. Oh, dapat banyak tuh. Banyak banget ini, tuh lihat, seger banget ya. Iya. Coba aku mau cobain punya. Coba. Oh, banyak. Ya, nih. Kamu mau nggak? Cobain dong. Mau, Pak? Ya udah. Oh. Udah bosan Bapak ya? Mau itu Pak? Ambil aja. Wah, Bapak mau Pak? Nih Pak, boleh Pak cobain. segar deh pokoknya. Banget Pak. Daging Enggak. buahnya padat, rasanya manis. Ambil dong. Hausku jadi hilang seketika. Dapat lah. Ini sih nggak cukup makan sekali. Bikin pengen nambah terus. Enak banget. Coba pelindung. Ya. Manis banget. Benar kan dugaanku? Dharma dan Acit membawa petiku. Petik kita. Mau kemana? Itu peti aku. Apa sih? Ini petinya udah milik kita. Itu peti aku. Itu kan peti dari kakakku. Ini kan kita udah ambil. Iya lah. Enak banget ya kamu Dharma, Acit. Jelas-jelas peti ini dari kakakku. Ah, itu punya kita. Udah berhenti. Taruh dulu ini. Gimana kalau kita ngadu paintball? Yang berhasil menang boleh dapetin peti Deal. ini. Yuk. Deal. Deal. Yuk, boleh. Bolangers, Dharma mengajak aku dan Fania main paintball. Siapa yang menang, dia yang dapat petinya. Bolangers, kami sudah siap nih main paintballnya. Dan sudah berada di posisi masing-masing. Aku dan Fania juga sudah mengatur strategi untuk mengalahkan Dharma sama Acit. Paintball, olahraga tembak-tembakan di lapangan terbuka yang terbagi menjadi 2 kelompok atau lebih, memakai tembakan udara berenergi rendah berisi nitrogen dan tujuannya untuk mengalahkan lawan. Kita juga harus memakai pelindung wajah dan mata, juga rompi untuk perlindungan ekstra.
Oh, sana hati-hati ya. Bentar, kamu situ, aku sini ya. Bermain paintball bikin kita jadi berpikir kreatif loh. Karena harus bisa mengatur strategi supaya menang. Dan yang terpenting harus bisa bekerja sama. Strategiku dengan Fania, kami akan menyebar dan membidik tepat sasaran. Saat Dharma dan Acit tengah, kami akan menyerang dari dua arah. Dharma dan Acit juga jago banget main paintballnya. Mereka cepat sekali berpindah-pindah. Aku harus sering bersembunyi. Permainan semakin seru. Kali ini aku dan Fania terus menyerang sampai nggak ada celah buat Dharma dan Acit menyerang balik. Strategiku berhasil, Bolangers. Dharma dan Acit sepertinya mulai kelelahan. Mereka kalah. Paintball bukan cuma bagaimana harus menyerang, tapi juga bertahan. Aku bilang juga apa? Pasti menang deh. Udah. Yang penting peti itu sekarang milik kita. Lihat aja. Ntar kamu pasti kalah sama kita berdua. Iya deh, iya, ngomong apa aja boleh. Yang penting petinya bawa sini. Nah. Makasih ya, ini punya kita sekarang. Aku tahu, Dharma dan Acit pasti penasaran sama isinya. Jadi, aku kasih tahu mereka deh. Lang, coba dong buka. Aku penasaran. Oh iya, boleh. Biar kalian tahu juga kan isinya apa. Nih, oke ya, 1, 2, 3. Lonceng. Iya. Bolangers, jadi kakak kasih lonceng ke aku dan Fania. Tapi bukan sembarang lonceng loh. Ini ada fungsinya. Menurut kakak, lonceng ini bisa jadi triangle musik. Bolangers pernah dengar gak? Jadi kalau mau triangle jadi musik kayak itu gitu, Lang. alat musik instrumen berbentuk segitiga dengan sudut terbuka di salah satu sudutnya. Dimainkan dengan cara dipukul dan menghasilkan suara berdenting yang keras. Mirip seperti lonceng ini. Bedanya, kalau lonceng nggak ada pemukulnya ya. Biasanya digunakan untuk pengiring atau pengatur tempo lagu. Jadi kalau kita nyanyi, contoh kita nyanyi wongkong ini koti banding ke saing ke ya mesti kalah gitu. Coba aku coba. Boleh tes. Mau coba nggak, Dharma? Diginiin Lang. Ya. Gitu. Coba kamu tes nyanyi dah. Coba nyanyi. Bongkong ini kok dibanding. Iya, kayak gitu. Iya. Ternyata Dharma bisa juga maininnya. Tapi kamu harus rajin latihan, biar lebih lancar. Jadi kalau mau jadi penyanyi harus kayak gitu Lang. Iya, kita emang harus belajar sih kalau emang kita benar-benar pengen jadi penyanyi ya kita emang harus belajar bersungguh-sungguh, harus usaha. Oh iya, aku jadi penasaran. Kenapa Dharma penasaran banget sama isi petinya? Padahal kan kalau mau lihat bisa ngomong baik-baik. Sebenarnya aku pengen jadi penyanyi kayak kamu Lang. Bisa, kalau kita emang pengen jadi penyanyi atau kamu tuh pengen jadi penyanyi, kita harus belajar aja sih. Kita harus berusaha biar kita tuh bisa mencapai apa yang kita impikan. Iya Lang, soalnya kamu sukses, pintar, banyak fans. Tapi kalau kita tuh banyak fans, terus kita nggak belajar, kita nggak berusaha, pasti juga bakal gimana bilangnya, pasti kita bakal turun lagi. Karena kita kan nanti pasti dicapnya sombong, rendah hati gitu. Boleh, kita makan. Ini singkirin dulu.
datang di saat yang tepat. Masakan kakak tuh enak. Oke. Weh. Ini tuh kayak jajanan pasar gitu. Ini buat kita, Kak. Iya dong. Tuh, ini kamu deh. Sok makan bareng-bareng. Boleh ya? Kuenya enak banget. Rasa lapar kami gara-gara seharian nyari peti hilang seketika. Dan aku senang sekali. Kakak nggak jadi kecewa. Soalnya kata kakak, peti ini benda kesayangannya kakak. Jadi nggak boleh sampai hilang. Aku, Fania, Dharma, dan Acit juga baikan lagi deh. Nih gimana? Makanannya enak gak? Enak banget. Udah makan semua kan? Udah habis. Oke, makasih ya, Kak. Gara-gara kakaknya kita jadi kenyang. Kan kamu mau jadi penyanyi nih. Iya, Kak. Biar makin lancar kakak bawain ini buat kamu. Oh, buat belajar. Cobain. Wah, ternyata kakak juga bawakan tamborin atau biasa kita sebut kecerekan buat Dharma. Lang, berarti aku bisa jadi penyanyi kayak kamu. Bisa. Gimana kalau kita belajar aja? Kita belajar nyanyi. Latihan. Iya. Boleh tuh. Kalau semuanya ada, aku pakai apa dong? Nah, Oh ya. iya, tapi tenang, di tas aku nih semuanya ada. Kita cek ya. Nih, coba nih. Oke, hitung. 1, 2, 3. Ini buat kamu. Buat apa tuh, Bang? Nah, ini buat Fadia. Nanti, iya, kamu gini-gini aja, oke? Oke. Kalau aku lah. Nah, kalau kamu ada nih, bentar ya. Tunggu ya nih. Bentar. Bolang. Ini buat kamu. Buat apa, Lang? Nah, jadi ini buat gitar. Oke. Ini cobain. Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Nah. Bolangers, ayo nyanyi bersama lagi. Setelah ini, aku dan Fania ada rekaman lagu di studio. Sekalian saja aku ajak Dharma dan Acit. Bolangers, sudah sampai nih di studio rekamannya. Hai. Boleh. Semoga banget, Ru. Ya kan? Luas kan? Tuh, jadi di sini tuh kayak tempat ngatur-ngatur musik dan lain sebagainya. Berarti aku sama Ocit bisa ngeliat kan? Masih tetap bisa ngeliat dari sini. Oke, kita masuk dulu ya. Dadah. Yuk. Siap. Oke. Dadah. Bolangers, yang aku dan Fania pakai ini namanya headphone. Di dalam sini kan ada speakernya. Suaranya akan memantul ke benda-benda yang ada di sini dan berpengaruh pada pendengaran. Jadi pakai headphone supaya pantulan suaranya nggak terlalu kedengeran. Tak ingin langkahku terhenti, masih ada sejuta mimpi yang ingin ku gapai. Dharma dan Acit senang sekali ikut ke sini. Mereka jadi tahu saat rekaman lagu. Mudah-mudahan mereka juga bisa rekaman nantinya. Amin. Selesai sudah petualangan kami hari ini. Setiap orang pasti punya mimpi dan cita-cita yang tinggi. Untuk meraihnya harus percaya diri dan selalu berusaha.
Eits, jangan lupa berdoa juga ya. Sampai bertemu di petualangan selanjutnya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.